Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Petani Nanas. Oke, pada video kali ini saya mau berbagi tips tentang kunci sukses dalam memulai budidaya nanas, karena ada beberapa tahapan yang Anda harus terapkan di kebun nanas Anda agar mendapatkan hasil buah nanas yang maksimal. Nanti di video ini saya mau jelaskan tahapan-tahapannya agar Anda mendapatkan hasil buah nanas yang maksimal. Oke, untuk itu simak terus videonya sampai selesai ya guys. Oke, langsung saja kita bahas tentang kunci sukses berbudidaya nanas yang baik dan benar ya guys. Oke, untuk langkah yang pertama yang Anda harus perhatikan adalah jenis lahan ya guys. Lahan sebenarnya tidak mempengaruhi, karena nanas gampang banget tumbuh subur di daerah lahan yang mau bagaimanapun itu bisa beradaptasi ya guys. Itu adalah nilai plus sendiri karena tidak memerlukan lahan yang maksimal. Nanas gampang tumbuh sekali dimanapun dia berada. Itu adalah nilai plus tersendiri. Oke, untuk langkah yang selanjutnya setelah pemilihan lahan, Anda harus melakukan pemilihan bibit tentunya ya guys. Jenis bibit yang Anda harus tanam yang bagus, jangan mahkotanya ya guys, karena mahkotanya juga bagus tetapi nanti pertumbuhannya terlalu lama. Jika berbuah nanti akan terlalu lama ya guys. Oke, itu adalah pilihlah bibit yang seperti ini guys. Oke, ini adalah referensi saja ya guys. Ini adalah jenis bibit yang bagus ini. Bila kita tanam dalam 1 tahun ini insya Allah bisa berbuah ini guys, kalau pemilihan bibitnya sudah seperti ini. Oke, untuk langkah yang selanjutnya setelah pemilihan bibit, terus kita tanamlah menggunakan mulsa plastik ya guys. Disarankan harus menggunakan mulsa plastik ini dahulu. Penanaman di kebun ini juga menggunakan mulsa plastik. Tujuan mulsa itu sendiri agar rumput-rumput liar tidak bisa tumbuh ya guys, karena terhalang oleh mulsa plastik itu sendiri guys. Ini hasil dari 3 tahun yang lalu ini guys. Mulsa plastik Anda harus memakainya. Pakailah mulsa plastik dan dibikin tanahnya dibikin bedengan ya guys. Kalau di sini namanya bedengan, ini buat isi ini. Ini satu bedeng ini namanya. Ini panjangnya ada 20 meter ini guys. Buatlah bedengan. Tanaman nanas kita bisa tumbuh seperti ini guys. Ini bagus sekali. Ini baru saja dibikin tempat supaya bisa untuk berjalan. Di samping itu pemangkasan seperti ini juga bertujuan untuk supaya tidak menghalangi ini ketika kita nanti akan panen nanas. Oke guys, di kebun nanas ini sebentar lagi insya Allah ada yang bisa dipanen, karena ini dulu tidak kita tetes semua, baru sebagian. Jadi lumayan banyak ini guys di kebun nanas ini. Nanti saya mau review di kebun yang sudah berbuah juga ya guys. Ini juga ada yang sudah berbuah tetapi tidak semua ini guys. Oke, kalau di sini ini sudah ada yang berbuah ini guys. Saya kembali lagi jelaskan, kemarin sebulan yang lalu kurang lebih ini penetesannya kita pilih yang sudah layak umur ya guys. Jadi tidak semua tanaman nanas ditetes. Ini hasil dari penetesan yang belum cukup umur ini guys. Hasilnya kecil seperti ini. Ini karena bibitnya masih kecil, kita tetes atau kena tetes itu hasilnya akan mengecil guys. Oke, itu mungkin faktor yang harus Anda perhatikan ya guys. 3 metode tadi.
Oke, ini baru saja dibersihkan ini rumput-rumputnya. Kalau Anda mau membersihkan rumputnya, Anda harus meletakkannya di atas tanaman nanasnya ya guys, nanti bisa mengering sendiri. Oke, ini sudah ada yang masak ini guys. Oke, ini hasil dari penetesan sebulan yang lalu. Oke, ini hasilnya sangat-sangat bisa dibilang maksimal ini guys. Oke, mungkin ini bisa buat referensi ya guys. Harus Anda seperti ini dibersihkan biar bisa buat jalan ini guys. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Anda para petani atau petani nanas agar selalu membudidayakan nanas. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah kunci dari kesuksesan itu sendiri. Oke, sekian dulu. Terima kasih telah berkunjung. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.